Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di acara Talk Show Campus Day Semantap Bekasi 2024. Perkenalkan, nama saya Arimbi Kusmawardani atau biasa dipanggil Arimbi selaku moderator di acara Talk Show kita kali ini. Nah, Campus Day ini tentunya ada temanya dong. Temanya yaitu Jurassic atau A Journey to Reach Our Desires. Bedanya talk show kita tahun ini yaitu akan ditayangkan melalui kanal YouTube, dan pasti kalian yang lagi nonton nih, nontonnya lewat YouTube nih. Kalian bisa nonton di mana aja, kapan aja, dan tentunya nggak akan ketinggalan informasi menarik dari narasumber-narasumber kita yang keren nih. Kita ada 3 narasumber kali ini, datang dari universitas yang berbeda, dan juga pasti pengalaman mereka juga akan berbeda ya. Mungkin kita sapa dulu nih Kak, ayo kita sapa semuanya. Hai. Nanya dulu kali ya, apa kabar kakak-kakak? Baik, kalau lemes gitu sama dong. Baik ya. Mungkin aku mau nanya dulu nih, ada nggak satu kata yang mendeskripsikan semester kakak so far tuh gimana? Kalau berarti baru semester 1 ya. Kalau dari aku sih seru. Seru. Kalau dari aku chaos. Waduh, chaos nih. Kalau dari aku wow. Oke, baik. Karena beda-beda jawabannya, langsung aja kali ya. Anyway, sesuai dengan tema kita yaitu Jurassic atau Journey to Reach Our Desires, kita akan membahas tentang tips and trick mungkin ya, universitas yang berbeda atau persiapan-persiapan cara masuk perguruan tinggi yang dituju gitu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja karena tak kenal maka tak sayang, supaya lebih dekat sama penonton, kita kenalan sama narasumber kita yang keren-keren ya. Boleh dong Kak sebutin nama, kampus, terus juga jurusannya apa? Mungkin dari Kak Valen dulu. Oke. Halo semuanya, salam kenal. Aku Valentino Kendenan. Aku dari Institut Teknologi 10 November, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Program Studi Teknologi Kedokteran. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, kenalin nama aku Cantika Damayanti. Aku dari Institut Teknologi Bandung. Fakultasnya Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Program Science. Buat jurusan di ITB, tahun pertama belum ada jurusan, jadi ya belum ada jurusan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Juwana Yasril Sayed. Aku dari Universitas Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Program Studi Sosiologi. Oke, pasti udah gak sabar banget nih ya. Mungkin pengalamannya juga pasti beda-beda dari kampus yang berbeda juga nih. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama nih Kak. Kan sekarang teman-teman yang lagi nonton nih lagi duduk di bangku SMA ya, tentunya terutama untuk yang duduk di kelas 3 nih sekarang. Pada saat kita mau masuk universitas, tentunya motivasi kita kan naik turun nih ya, benar? Betul. Gimana sih Kak cara mempertahankan motivasi, dan mungkin bagaimana persiapan kakak memasuki perguruan tinggi yang sekarang lagi di jalan? Dari Kak Cantika dulu mungkin. Oke, kalau aku pastinya kan motivasi orang tuh beda-beda ya. Tapi pastinya motivasi kalian itu sesuai sama apa yang pengen kalian capai gitu. Passion kalian gimana, tujuan kalian itu sesuai dengan apa yang ingin kalian raih gitu. Jadi nanti ngejalaninnya juga nggak berat. Terus mungkin selama perjalanan yang panjang ini jangan lupa kasih banyak kebaikan buat diri kalian sendiri, karena pasti perjalanannya panjang dan nggak akan mudah. Jadi kalian harus bisa bertahan sampai akhir gitu. Terus kalau misalnya persiapan, pasti dari kelas 10 udah meningkatin nilai gitu ya. Terus habis itu aku juga cari-cari sertifikat buat nambah penilaian aku nanti di SNMPTN. Oke, berarti Kak Cantika ini self love banget ya Kak ya. Oke, kalau Kak Juan? Oke, kalau dari aku sendiri, motivasi itu aku dari kelas 10 udah berpikir bahwa masuk perguruan tinggi itu emang nggak semudah dari SMP ke SMA gitu. Kan dari SMA ke perguruan tinggi emang susah banget pastinya. Dan itu jadi motivasi aku, karena aku selalu mikir bahwa ayo semangat untuk belajar, karena untuk masuk perguruan tinggi itu nggak mudah gitu. Itu yang jadi motivasi aku, dan aku selalu berpikir kayak gitu. Dan kalau untuk persiapan sendiri, aku dari kelas 10 udah sama kayak Kak Cantika, aku selalu gimana caranya setiap semester tuh dari kelas 10, 11, 12 aku ningkatin nilai, dan di samping itu juga aku belajar untuk UTBK gitu sih ya. Mempertahankan nilai penting berarti ya. Betul. Kalau dari Kak Valen gimana? Kalau dari aku nggak jauh beda sih sama Kak Cantika sama Kak Juan. Sama. Kalau kemarin kan aku kesempatan di eligible juga. Sama pertahanin nilai dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1. Tapi kebetulan aku udah coba UTBK sama keterima jalur mandiri. Kalau untuk UTBK persiapannya itu aku dari kelas 10 udah kerjain soal-soal TPS dan buat nyicil juga buat mandiri. Tapi kalau buat mandiri persiapannya itu kan mepet ya, karena harus belajar TKA juga. Jadi itu gencar banget belajar di TKA-nya. Dan untuk kalau motivasinya, kalau motivasi dari papa sebenarnya, papa tuh pengen banget aku masuk di perguruan tinggi negeri. Jadi aku pertahanin banget tuh, aku harus bisa gitu, pasti aku juga bisa. Dan kalau untuk jurusannya, kalau aku kepikirannya dari keluarga besar.
keluarga besar itu belum ada malah yang terjun ke dunia kesehatan. Jadi aku pengen banget jadi pionir. Jadi aku berusaha keras buat masuk ke dunia kesehatan, kayak gitu sih Kak. Oke, berarti motivasi dari diri sendiri dan juga ada pihak eksternal juga ya dari papanya juga banget. ya Kak. Berarti kurang lebih nih ketiga kakak-kakak kita ini sama nih persiapannya meningkatkan nilai, belajar dari jauh-jauh hari, penting ya Kak ya. Iya. Oke, terus tadi Kak Valen sempat nyinggung tentang UTBK nih. Jadi dulu Kak Valen pernah ngerasain SNBT atau UTBK ya? Pernah. Gitu. Nah mungkin boleh nih Kak, teman-teman kita lagi persiapan juga nih buat UTBK, kasih dong tips and trick ke teman-teman kita yang lagi nonton. Oke, tips and trick ya. Kalau tips dari aku, pertama banyak beribadah, itu penting banget karena jalur langit itu sangat penting. Yang kedua, perbanyak latihan soal, karena latihan soal tuh kalian bakal ketemu sama pola-pola soal UTBK. Nah kalau kalian udah ketemu polanya, ntar kalian bakal terbiasa tuh. Kalau udah ketemu polanya, jangan lupa bahas pembahasannya. Pembahasannya juga penting, karena kalau kalian nggak tahu cara kerjain soalnya, kan sama aja bohong, kayak gitu. Dan yang terakhir, ikut banyak pelatihan tryout. Itu membantu banget yang namanya membiasakan diri kalian di ujian nanti. Karena kalau ujian nanti itu ruangannya pertama bakal dingin, karena kan memang di set dingin, tapi boleh di request buat diturunin sih suhunya. Dan enjoy sih, yang penting bikin mood happy. Itu yang pertama kalau pas UTBK, karena kalau mood kalian jelek itu bakal mempengaruhi kalian baca soalnya gitu. Jadi kalian harus happy. Boleh sih, kan banyak yang bilang gerak-gerak nengok-nengok, sebenarnya nggak boleh nengok-nengok sih. Gerak-gerak boleh, yang penting nggak merujuk kalau kalian tuh bakal nyontek ke teman sebelah. Itu aja sih dari aku Kak. Oke, berarti waktu ngerjain UTBK nih ya, relax aja gitu Relax ya. aja, benar. Walaupun tegang mungkin sedikit-sedikit pasti, tapi coba direlaksin supaya fokus ngerjain ujiannya gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, pasti waktu kelas 12 ada di masa-masa kayak kita bingung nih. Aku dulu juga gitu, bingung kira-kira jurusan yang cocok sama kita tuh gimana sih gitu kan. Pasti ada banyak banget pilihan. Gimana sih Kak cara nentuin jurusan mana yang cocok kira-kira sama kita? Dari Kak Juan dulu mungkin? Oke, kalau dari aku sendiri, gimana sih cara nentuin jurusan yang sesuai sama kita? Kalau aku sendiri pastinya cara mudahnya adalah kalian cari tahu pelajaran apa yang kalian suka di SMA. Karena kalau aku sendiri, aku masuk di jurusan sosiologi karena emang aku sendiri di SMA paling suka sama pelajaran sosiologi. Makanya itu yang membuat aku jadinya oke, aku yakin untuk masuk jurusan sosiologi ini, sosiologi sendiri. Terus kalau saya dari sekolah kita sendiri, nanti juga kita bakal dikasih ada tes psikologi gitu. Nanti kita juga ada hasilnya di mana nanti ada jurusan saran jurusan untuk kalian. Mungkin itu bisa kalian pertimbangkan juga untuk kalian gimana, apakah itu memang cocok untuk kalian atau gimana sih. Oke, berarti karena persiapannya mungkin agak banyak juga, Ya, jadi bisa dicoba pelan-pelan aja gitu ya Kak, nentuin jurusan yang sesuai gitu. Kalau dari Kak Valen gimana? Kalau dari aku nentuin jurusan sama kurang lebih tentuin dari passionnya gimana. Tapi karena aku ambil mandiri, kalau aku tipsnya itu dari sekarang kalian tentuin kalian tuh mau ke bidang apa dan jurusan apa. Jadi kalian list jurusannya apa, jalur masuknya di mana, dan universitasnya apa aja. Jadi ntar pas kalau misalkan jangan sampai ya nggak keterima kayak gitu, kalian udah ada plan nih selanjutnya bakal pilih jurusan apa. Dan mohon restu orang tua itu penting, jadi tetap konsul ke orang tua. Itu sih dari aku. Oke, berarti plan kedepannya mau gimana, karena jurusan itu banyak banget bener ya Kak Banyak, ya, bakal dan bingung. juga jalur masuknya itu banyak. Iya, gitu. betul. Jadi harus bikin. Oke, kalau misalnya Kak Cantika? Kalau aku mungkin nambahin dari yang udah disampaikan Kak Dian sama Kak Valen. Kalian kalau misalnya udah punya tujuan gitu ya, kayak beberapa kalian masih bingung milih, saran aku adalah kalian coba cari-cari matkulnya dari jurusan-jurusan itu. Jadi biasanya di internet tuh kalian bisa langsung cari gitu silabus setiap semesternya tuh bakal gimana buat masing-masing jurusan. Jadi jangan sampai kalian salah pilih, soalnya ada beberapa jurusan yang nama jurusan sama apa yang dipelajarinya tuh agak berbeda gitu. Jadi takutnya kalian salah pilih, jadi hati-hati sebelum pilih. Oke, berarti cari yang sesuai passion, jangan cuma lihat jurusannya aja atau kampusnya aja ya Kak ya, tapi harus sesuai karena kalian akan menjalaninya di perkuliahan nanti gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, mungkin yang dikepoin banget sama teman-teman kita. Nah Kakak kan sekarang udah selesai semester 1 ya Kak ya? Semester 1 sudah selesai, mungkin udah ngerasain nih icip-icip dikit lika-liku di perkuliahan gitu. Untuk teman-teman yang masih SMA, kira-kira perubahan atau perbedaannya apa sih Kak dunia perkuliahan sama dunia SMA dulu? Mungkin dari Kalau dari aku bahasnya mungkin dari segi lingkup pertemanan aja kali ya. Kalau pertemanan itu di SMA lebih enaknya adalah kalian bareng-bareng. Terus kalau apa-apa kan, karena kan dari pagi sampai sore bareng-bareng terus kan. Cuman kalau di perkuliahan itu benar tetap bareng-bareng, cuman tetap fokus ke individu masing-masing. Jadi tetap bakal ada teman kalian yang tetap mikirin diri sendiri.
gak enaknya sih di situ. Cuman seru-seruan itu pasti tetap banyak karena kan satu angkatan sering kumpul bareng kan. Itu sih enaknya kalau bedanya di kuliah sama SMA itu. Dari lingkup pertemanan berarti harus pintar nyari teman juga ya Kak ya? Iya benar, itu membantu banget buat support system lah intinya. Oke. Kalau Kak Cantika? Kalau dari aku mungkin kuliah tuh lebih bebas. Jadi kalian udah nggak dikejar-kejar guru lagi kalau misalnya nggak ngumpulin tugas gitu. Terus kalian ke sekolah juga udah nggak perlu pakai seragam. Jadi kalian benar-benar udah punya kontrol terhadap diri sendiri gitu. Jadi di sini kalian harus belajar gimana caranya kalian tanggung jawab terhadap diri kalian sendiri, karena nanti semua yang kalian lakuin itu pasti ada konsekuensinya gitu. Jadi harus hati-hati. Iya, jadi karena nggak ada yang mantau mungkin ya Kak, jadi harus benar-benar aware sama dirinya. Terus pilihan-pilihan apa yang nanti dituju dan lingkungan mungkin pengaruh juga ya Kak ya, berarti ya waktu kuliah ya. Kalau Kak Joan sendiri gimana? Oke, kalau aku sendiri yang bedain dari SMA ke kuliah itu pastinya pelajarannya udah bener-bener beda banget. Dan kalau di SMA kan istilah kita masih disuapin sama guru gitu, tapi kalau di kuliah itu dosen paling cuma ngejelasin sekilas, sisanya kita harus cari tahu sendiri. Kita lebih ke gali sendiri pelajarannya, bahkan kayak buat paper itu kita cari tahu sendiri gimana detailnya, gimana cara yang bener, itu kita harus lebih mandiri gitu lah istilah. Dan kalau saya hal lucunya mungkin ke baju sih ya. Kita dari kuliah itu kan baju bebas dan kita harus kayak tiap hari mikirin gue besok pakai baju apa, gue besok bawahannya apa, gitu. Itu pusing banget sih. Tapi pengalaman baru berarti ya Kak ya? Betul. Oke, nah mungkin kakak-kakak dari sini kan kebanyakan dari domisili Bekasi, benar ya Kak ya? Berarti merantau nggak nih, ya kan? Merantau ya, ada yang dari ITS, ITB, dari UI, gitu, beda-beda planet, beda-beda tempat ya. Nah mungkin ada nggak sih Kak waktu baru masuk kuliah nih, culture shocknya dari lingkungan-lingkungan maupun dari teman-teman kakak berinteraksi itu apa? Mungkin dari Kak Cantika? Pastinya ada, soalnya kan nanti di kuliah tuh kalian udah nggak ketemunya orang-orang yang di daerah-daerah itu aja, jadi kayak kalian ketemu orang dari berbagai daerah gitu ya. Terus kalian pindah ke tempat baru, terus beradaptasi sama akademiknya lah, beradaptasi sama sosialnya, gimana caranya kalian manage hidup sendiri gitu. Jadi pasti ada culture shocknya, tapi ya itu semua menurut aku jadi pengalaman aja sih, jadi seru gitu. Oke, berarti adaptasi gitu ya, adaptasi sama lingkungan baru. Kalau Kak Juan? Oke, kalau aku culture shock adalah di saat emang bener kita di satu kampus itu udah temennya pasti dari berbagai daerah. Dan mungkin yang lucunya adalah di saat aku punya temen, kalau aku sendiri kan semester 1 itu masih kelasnya masih campur-campur sama jurusan lain. Jadi kita belajarnya masih satu fakultas itu bareng-bareng, dan jadi kita bakal ketemu teman baru yang kayak dari berbagai latar belakang beda-beda gitu. Misalnya dari Sumatera, dari Pulau Papua, dari Kalimantan dan segala macam. Dan itu kita karena mereka masih baru datang sini dan jadi logat mereka tuh masih bahasa daerah masing-masing gitu. Jadinya dia pas ngobrol sama aku kayak nggak ngerti gitu. Jadi itu sih yang kita lebih menyesuaikan ke latar belakang teman masing-masing gitu. Pernah ada kesulitan nggak Kak ngobrol sama salah satu dari mereka? Atau salah nangkep gitu? Pernah salah nangkep, mungkin salah satunya dari Medan gitu. Mungkin mereka mungkin karena kalau Medan logatnya agak tegas gitu ya, agak galak. Mungkin aku ngiranya kayak kenapa marah apa gimana gitu, karena emang logatnya kayak gitu. Oke. Kalau dari Kapalan? Kalau dari aku sama, nggak jauh beda. Tapi yang bedain karena aku ke pelosok Jawa Timur, nggak pelosok sih. Yang bikin culture shock ada di bahasa. Itu mereka kan domisili rata-rata semua pada Jawa. Jadi kalau ngobrol, kalau bahkan gurunya kadang-kadang panggil kita pakai rek gitu kan. Itu udah biasa banget. Cuman yang pas ngobrol sama teman, diskusi, apalagi kan baru masuk nih, kan langsung kegiatan kampus ya, orientasi. Tuh pakai bahasa Jawa dan aku bingung. Aku kayak orang linglung sendiri gitu. Kayak mereka ngomong apa, terus otomatis kita pada bilang tolong translatein dong. Bahkan lucunya tuh waktu kegiatan ulang tahun ITS itu kan ada pentas gitu ya, pakai bahasa Jawa. Jadi aku minta tolong temanku buat translate. Jadi aku ketawanya telat gitu. Itu nggak enaknya di situ. Berarti bukan cuma logat aja tapi bahasa juga ya kayak bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa semua. Benar. Tapi nggak apa-apa, nanti pelan-pelan ya. Berarti udah bisa belajar bahasa Jawa belum Kak dikit-dikit? Dikit bisa. Coba dong, boleh dong. Ya paling biasa digunain tuh iki opo rek. Itu biasa banget di Surabaya banget ya. Oke, kalau gitu itu culture shocknya ya, sedikit insight untuk teman-teman nih yang mau kuliah di luar kota gitu ya, di luar pulau gitu ya Kak ya. Kita ke pertanyaan terakhir nih ya, kayaknya perlu banget untuk dicatat buat teman-teman semua.
karena tinggalnya jauh dari orang tua gitu ya, terus di perkuliahan juga dunia baru untuk beradaptasi. Gimana sih cara kakak-kakak survive hidup sendiri tanpa ada orang tua yang mengawasi gitu? Mungkin dari Kak Juan? Oke, kalau dari aku mungkin aku bahas dari keuangan kali ya, karena kalau kita ngekos pasti kan kita dikasih uang bulanan gitu, dan itu gimana cara kita bisa manage uang dengan baik gitu. Bahkan aku bener kalau ngekos pasti jadi anak irit banget ya sih. Bener aku kayak mungkin aku sehari aku batasin kayak 10.000 aja gitu. Karena saking seiritnya itu. Dan karena emang bener kalau namanya kita ngekos pasti kita butuh banget uang. Jadi kalau kita manage uang nggak baik, takutnya nanti belum akhir bulan udah habis, ya nanti kita nggak survive gitu. Karena pasti kita butuh makan dan beli segala macamnya gitu sih dari aku. Oke, kalau kakak? Kalau dari aku, keuangan sama sih sebenarnya, nggak jauh beda. Tapi mengatur kehidupan di kosnya gitu loh. Kayak biasa kan kadang-kadang baju dicuciin, cuci piring, ada yang nyuci. Paling kan ribetnya ada ngatur waktu di situ. Antara belajar, kita harus kuliah, terus cuci baju, sama cuci piring, bahkan masak. Nah itu susahnya di situ. Jadi kalau bisa kalian mulai kecil dari sekarang di situ aja. Bener. Berarti lebih mandiri ya Kak? Lebih mandiri. Penting banget ya. Oke. Kalau Kak Cantika? Kalau dari aku mungkin disiplin lah ya. Jadi inti dari mereka berdua itu adalah kalian harus disiplin. Jadi disiplin waktu, disiplin keuangan. Jangan sampai kalian misal buat keuangan kalian beli berbulan gitu beli semua wishlist kalian, keranjangnya di check out semua. Jangan ya. Nanti kalian akhir bulannya kalian nanti bingung gitu. Jadi kalau aku sih biasanya siapin either dana darurat gitu, atau kalian tuh selalu sisihin lah uang buat akhir bulan, karena kita nggak tahu kan nanti bakal ada apa, kan tiba-tiba sakit gitu. Nah terus disiplin waktu, karena kalian udah nggak ada lagi nih yang ngingetin harus makan jam segini harus tidur, jam segini harus ke kampus gitu. Jadi kalau misal kalian emang agak susah buat kayak gitu, mungkin bisa kalian pakai tempelin di sticky note gitu, ditempelin di meja belajar supaya kalian ingat sama jadwal kalian gitu. Belajar mengatur waktu sama terstruktur gitu ya Kak ya. Mungkin aku mau tambah sedikit pertanyaan intermezzo aja nih Kakak. Makanan yang kira-kira termurah yang Kakak pernah beli itu apa sih, berapa dan apa gitu? Aku warteg sih paling mau. Aku beli 3.000 doang warteg tahu. Masih ada 3.000 ya? Masih bisa. Di UI masih ada. Sama kalau aku di ITS ada tuh, di lingkup ITS tuh ada namanya yang terkenal tuh namanya Jewan sama Wanju kalau nggak salah. Itu murah kayak prasmanan gitu. Tapi ada satu yang favorit di Surabaya tuh buat anak-anak ITS namanya Joder. Itu ayam geprek sama nasi kan dapat 10.000. Itu lumayan banget. Kantong mahasiswa. Kantong mahasiswa banget, bener-bener. Kalau Kak Cantika? Warteg sih, karena tuh kayak kalian bisa beli lauk dengan 5.000 tuh bisa makan kenyang gitu. Dengan kalian misal masak nasi sendiri gitu di kosan. Harus misal itu, punya biar rice hidup. cooker ya kan harus. Tapi lebih sering masak atau beli-beli nih Kak kalau biasanya? Beli sih. Beli ya, soalnya Beli. ya. Karena udah nggak punya waktu lagi, Hemat udah waktu ya, pusing. bener ya. Oke deh, kalau gitu mungkin karena ini udah pertanyaan terakhir, mungkin kakak-kakak bisa nih ngasih kesan atau pesan ya ke adik-adik kita, ke teman-teman kita yang nonton untuk persiapan nanti di perkuliahan. Mungkin siapa dulu, bebas? Silakan dari sini dulu. Dari aku. Okay. Dari aku pesannya yang pertama, banyak beribadah, itu penting banget. Terus yang kedua, intinya rajin, konsisten, sama tinggalin dulu deh mainnya, karena mainnya nanti kalian udah kuliah kan bisa tuh tetap jalan-jalan. Yang penting fokus dulu, yang penting kalian keterima dulu. Itu sih dari aku. Lanjut dari Kak Cantika. Kalau dari aku mulai pasang target, pasang strategi, atur kalian nanti mau gimana biar nanti nggak panik di hari-hari yang udah deket gitu ya. Terus jangan lupa istirahat, jangan lupain diri kalian lah gitu. Terus tetap semangat aja. Maka dari aku untuk yang eligible nih ya, kalian jangan berharap banget sama SNBP, karena itu emang kita nggak ada yang tahu hasilnya apa. Walaupun aku sendiri emang sebenarnya berharap, cuma nggak apa-apa berharap, cuma jangan berharap banget, karena kalian harus lebih persiapin UTBK, karena itu UTBK itu dipasti hasilnya, karena SNBP itu emang nggak ada yang tahu hasil gimana, jadi jangan berharap banget sama SNBP. Setuju banget. Tadi ada yang berdoa, jangan berharap sama satu jalur masuk aja gitu, tapi bikin plan berarti ya Kak ya. Iya benar. Oke, kalau gitu jadi kesimpulannya kalian untuk yang sedang mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi, jangan lupa untuk fokus sama tujuan. Terus nggak usah buru-buru milih jurusan, bener ya Kak ya, jurusannya harus di plan pelan-pelan aja.
Terus juga persiapkan dengan matang karena saingan kalian tuh gak cuma di SMA 4 aja tentunya ya, benar. tapi satu Indonesia akan jadi saingan kalian gitu. Dan juga nggak mudah untuk mungkin beradaptasinya pelan-pelan nanti kalau udah masuk ke universitas gitu. Oke, kalau gitu karena kita sudah tiba di penghujung acara talk show sesi ini, aku mau mengucapin terima kasih dulu untuk kakak-kakak yang keren-keren banget, luar biasa, sukses ya kak ya untuk kuliahnya. Thank you. Nah, terus mungkin jangan lupa untuk teman-teman kalau yang masih kepo atau mau nanya-nanya ke kakak-kakak bisa datang di Campus Day nanti ya, acara Campus Day, bisa tanya ke kakak-kakak yang ada di depan ini, dan juga masih banyak banget kakak-kakak yang lain kalau kalian kepo. Kalau gitu, thank you semuanya. Mungkin dari dulu kak, ke teman-teman. Thank you semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu di Campus Day. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di talk show Campus Day SMA 4 Bekasi tahun 2024 sesi kedua. Oke, perkenalkan aku Saskia sebagai moderator pada talk show ini. Nah, di sesi ini aku nggak akan sendirian teman-teman. Aku akan ditemani oleh kakak-kakak narasumber hebat yang udah ada di samping aku saat ini. Halo kakak-kakak. Halo. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Oke. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya. Jadi kita di sini bisa saling tukar informasi, buat juga ngobrol-ngobrol dan memberikan sedikit gambaran mengenai perkuliahan kepada adik-adik kelas 12 yang menonton video ini. Nah, sebelum lebih jauh masuk ke dalam sesinya, kita akan kenalan nih sama dua kakak-kakak hebat ini. Boleh dipersilakan kepada kakak yang memakai alamat biru? Halo semuanya, perkenalkan aku Kansa dari Universitas Trisakti Jakarta. Aku Fakultas Kedokteran dan juga jurusannya Pendidikan Dokter. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Sidiki dari BINUS University Bekasi, Fakultas Sistem Informasi, jurusan Bisnis Informasi Teknologi. Nah, oke, kakak ini udah kenalan nih, jadi pasti adik-adik mungkin yang mau lebih tahu lebih lanjut tentang apa yang kita bahas, dan mungkin bisa ketemu ya waktu Campus Day nanti ya di SMA 4 langsung. Nah, kita masuk nih kakak pertanyaan yang pertama. Kita sedikit flashback ke awal banget waktu kakak belum masuk perguruan tinggi nih kak. Ada nggak sih kak salah satu tes ataupun rangkaian khusus nih yang harus dilalui sebelum kakak masuk ke PTS yang sekarang udah kakak pilih? Oke, mungkin boleh dimulai oleh Kak Zaki. Kalau dari BINUS, part khusus yang buat dipersiapkan itu kayak untuk pendaftaran, untuk registrasi, semua itu kayak nggak boleh telat gitu. Kalau misalnya telat, kalian bisa nggak dapetin FYP. FYP itu first year program kalau di BINUS, jadi kayak ospek lah gitu. Terus untuk kalau misalnya tes itu kayak tesnya sama sih kayak kalau misalnya kalian mau mempersiapkan untuk PTN juga kan ada kayak TKA, TPS gitu, sama semua. Oke. Jadi kurang lebih, oke. Jadi kakak itu udah ada persiapan jauh ya kak sebelum tesnya ya. Oke. Buat Kak Kansa gimana nih kak kalau di Trisakti? Kalau untuk aku sendiri di Trisakti, persiapannya yang pertama mantepin hatinya dulu. Yang kedua kita cari tahu tentang informasinya, misalkan tes-tesnya atau bagaimana lainnya. Lalu untuk di Trisakti, untuk Fakultas Kedokteran itu materinya, tes-tesnya itu yang diambil ada dari psikotes dan juga literasi bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Oke. Nah bentuk tesnya seperti apa tuh kak? Tes tulis kah atau tes berupa online, CBT gitu, gimana tuh kak? Sebenarnya ada juga setahu aku yang tes tulis, tapi kebetulan waktu aku daftar, waktu aku tes itu via CBT, bukan CBT ya, jatuhnya kayak online aja di rumah masing-masing. Oke. Nah, ternyata macam-macam ya kayak bentuk tesnya ya, baik berbeda unit pasti berbeda tesnya. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang mungkin frequently asked question nih buat adik-adik yang penasaran, buat adik kelas 12 untuk gimana sih kehidupan perkuliahan itu, ada nggak ya perbedaannya gitu. Nah, kalau kakak-kakak ini udah menyelesaikan semester satunya nih, belum? Kalau misalkan di unit masing-masing? Aku sih udah ya. Oke. Kalau Kak saya Zaki? belum. Oke, kalau Kak Zaki masih ada rangkaian apa lagi tuh kak sebelum menyelesaikan semester 1? Semester 1 belum selesai karena belum UAS. Nah, oke. karena dari awal setelah first year program, setelah ospek langsung kayak banyak lah kayak ada rangkaian ospeknya, habis itu langsung KBM dan kemarin tuh Desember baru selesai UTS. Baru akan UAS lagi itu nanti tanggal 15 Januari. Oke. Jadi mungkin waktu video ini udah tonton sama adik-adik, Kak Zaki udah menyelesaikan semester satunya ya. Oke. Nah,
buat Kak Kansa sama Kak Zaki yang mungkin udah on proses ya di semester 1 ini, ada nggak sih Kak perbedaan antara dunia SMA dan juga dunia kuliah yang mungkin paling mencolok atau mungkin paling worth buat diceritain nih Kak adik-adik? Boleh, dari Kak Kansa dipersilakan. Oke, baik. Menurut aku yang paling perbedaannya, yang paling kelihatan tentunya kemandiriannya. Kemandirian masing-masing itu diuji banget waktu kuliah. Lalu yang kedua, critical thinking masing-masing dari kita sendiri itu tentunya berbeda ya, level pemikiran SMA dan juga kuliah harus lebih di-upgrade lagi. Yang ketiga itu berkaitan dengan time managementnya, tentunya harus jelas. Itu kan juga melatih disiplin ya untuk diri masing-masing itu sih. Oke, jadi berasa banget ya Kak dari bagian self development ya, terutama ya buat penyesuaian dengan lingkungan kuliah. Oke, jadi kayak kalau dari menurut Kak Kansa beda banget nggak sih Kak dari SMA tuh? Mungkin iya ya, secara lingkungan itu pasti beda banget. Jadi vibes-nya juga beda gitu. Jadi gimana cara yang kita adaptasi lebih cepat aja sih terhadap lingkungan yang baru. Oke, kalau di Kak Zaki gimana nih Kak kalau di Binus? Kalau di Binus ya jauh sangat berbeda ya sama kayak SMA. Karena kan kalau misalnya di SMA semuanya tuh kita sudah terstruktur gitu, kayak ada banyak ada peraturan lah. Kalau misalnya kita dari cara kita sekolah aja tuh kita bangun pagi harus ke sekolah aja 6.45 harus udah nyampe masuk gerbang, terus pulang sore. Nah tapi kalau misalnya di perkuliahan tuh enggak, kayak kalian cuma tunggu ada kelas apa enggak, atau di kelas itu kalau nggak ada dosen kalian gimana kayak bener sih kayak tadi dibilang harus self developmentnya ya. Dan itu tuh cara apa ya, kita ngembangin kualitas diri kita juga sih, dari cara kita membagi waktu, kita membagi prioritas kita untuk apa, main atau belajar. Oke, jadi udah berasa banget ya Kak dari bagian diri kita tuh bisa menjadi lebih baik gitu ya Kak waktu di perkuliahan. Oke, itu kan sedikit ya sneak peek tentang kehidupan perkuliahan dan juga perbedaan antara SMA dan kuliah. Nah kita masuk nih pertanyaan yang mungkin kakak-kakak bisa sedikit menceritakan nih kehidupan di perkuliahannya. Nah kayak gimana sih Kak kehidupan kakak di perkuliahan? Apakah kakak merasa jadi lebih sibuk, lebih capek, atau mungkin ngerasa kayak oh kayaknya aku enjoy deh sama sistem kuliah dibanding waktu sistem SMA? Boleh dijawab sama Kak Zaki. Kalau dibilang enjoy sih sangat-sangat enjoy, karena untuk di perkuliahan tuh bener-bener yang udah sesuai kita gitu. Kan kalau misalnya kalau saya di Binus tuh biasanya kan antara matkul atau apa tuh banyak jeda yang panjang gitu. Nah jadi tuh kita tuh biasanya saya sama teman-teman saya antara pakai jeda itu buat kalau misalnya lagi ada tugas atau apa kita belajar, kalau misalnya masih butuh materi lagi kita ngerangkum atau apa. Tapi kalau misalnya kita udah cukup atau semuanya itu yang butuh refresh, kita bisa main kemana gitu. Dia emang enjoy banget sih. Oke, karena mungkin jadwalnya nggak sepadat kayak waktu SMA ya kayak. Oke, jadi fleksibel lah. Oke, jadi banyak free time-nya gitu ya. Oke. Kalau Kak Kansa gimana nih? Kalau aku sendiri malah hektik ya, sibuknya berasa banget karena FYI aku ke kampus itu kan sekitar 30 kilo dan untuk semester 1 ini aku masih PP pulang pergi. Terus kalau untuk jadwal kuliah kenapa aku bilang sibuk banget, karena regulernya aku kuliah itu Senin sampai Jumat dan jamnya itu pagi sampai sore sih, jatuhnya kayak sekolah ya, kayak sekolah biasa gitu sih. Oke, wow itu 30 kilo berarti kira-kira Kak Kansa bangun pagi jam berapa tuh? Kalau aku sendiri ya, kalau misalnya kelas jam 8 gitu-gitu tentunya 5.15 lah aku udah jalan pasti. Wow. Paling lambat 5.30. Kayak pernah nggak sih Kak kayak tiba-tiba aduh kesiangan gitu, terus kayak ya itu aku telat gitu, pernah nggak? Alhamdulillah belum pernah ya. Alhamdulillah belum pernah. Semoga jangan pernah ya. Amin. Oke, itu mungkin sedikit cerita-cerita ya untuk kehidupan di kuliah kakak-kakak, perbedaannya juga mungkin bisa sedikit gambaran ya buat adik-adik nantinya. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih kakak ada di perguruan tinggi masing-masing ya, ada nggak sih Kak suatu faktor internal maupun eksternal yang menjadikan pilihan kakak itu specifically mau ada di universitas ini? Kayak mungkin adakah keinginan pribadi atau mungkin dukungan juga ya pastinya dari pihak keluarga. Oke, mungkin boleh dimulai dari Kak Kansa. Kalau untuk aku, kenapa aku bisa mantap buat milih Trisakti? Yang pertama karena emang
mungkin pandangan dari keluarga ya, mendukung dan juga dapat testimoni langsung karena beberapa keluarga aku juga alumni dari Trisakti, jadi bisa langsung tanya-tanya langsung gitu kan. Selanjutnya karena Trisakti juga salah satu kampus swasta terbaik di Jakarta karena fasilitasnya juga mendukung proses belajar ke depannya gitu sih. Oke, wow, jadi kayak dari keluarga kakak pun ada yang dari Trisakti ya, keren banget ya. Jadi kayak bisa saling sharing dong ya nanti ya. Oke, kalau dari Kak Zaki gimana nih di Binus? Kalau dari saya bisa masuk Binus kayak sekarang ini dikarenakan ini juga sih dari orang tua saya, kayak kalau misalnya saya milih swasta kayak prefer ke Binus gitu. Karena kan Binus kan kayak udah kelihatan gitu ada namanya, terus kayak kualitas ya, fasilitas ya, semua juga udah kayak dari alumni juga terjamin gitu. Soalnya dari papa saya kan di tempat kerja itu juga ada yang alumni Binus atau apa gitu. Dia jadinya tuh kayak di dalam kerja pun prospek kerja juga bagus gitu. Makanya orang tua saya juga mendukung saya banget buat ke Binus. Terus dari yang saya riset juga, kalau di Binus tuh dari fasilitas atau apa, kayak dari jurusan, itu yang kayak saya banget gitu lah, kayak yang bisa kayak passion saya juga dan kayak makanya kayak saya sekarang bisa kayak enjoy aja gitu. Oke, jadi karena juga dapat preference dari orang yang udah di Binus gitu ya Kak ya. Oke. Nah, kita udah ternyata masuk ke last question nih kakak. Kita mungkin ini salah satu pertanyaan yang cukup argumentatif ya gitu. Mungkin aku jabarin dikit ya, kayak mungkin buat adik-adik kelas 12 yang menonton ini ataupun kakak-kakak pernah mendengar stigma bahwa adanya perbedaan antara perguruan tinggi swasta dan juga perguruan tinggi negeri. Pun dari aku sendiri pun merasa nggak ada perbedaannya ya kak ya gitu. Dan mungkin aku juga pengen nanya ke kakak yang ada di perguruan tinggi swasta. Pernah nggak sih kak mengalami pengalaman atau experience langsung gitu kayak ada orang yang menganggap bahwa adanya perbedaan antara perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri? Mungkin boleh dimulai dari Kak Zaki. Kalau dari saya sih buat kayak ketemu langsung itu nggak pernah sih kayak ada yang ngomong kalau misalnya kayak beda apa gimana, tapi sering banget dengar apalagi kayak di sosial media atau apa kan, PTN atau PTS itu kayak lebih better mana gitu. Menurut saya semuanya sih sama aja sih perkuliahan atau kampus itu, karena kan kayak kuliah itu tuh kan kayak dasar kita buat belajar ya. Nah jadi tuh semua itu ya tergantung dari kita sendiri, mau kita gimana belajar ya, cara belajar kita. Jadi untuk menurut saya ya, untuk ke kampus atau perkuliahan sih itu nggak terlalu berpengaruh ya antara itu. Oke, jadi memang pasti kembali ke individu masing-masing ya kak ya, dimanapun mereka berada tuh pasti ketika mereka mau berubah dan beradaptasi pasti mereka akan menjadi lebih baik gitu ya kak ya. Aku setuju. Kalau dari Kak Kansa gimana nih? Kalau dari aku alhamdulillah belum pernah ya face to face langsung sama orang yang misalkan nanya seperti itu gitu loh. Cuman secara nggak langsung aku sering banget sih nemu di sosial media ya, tentunya sama kayak Zaki, banyak banget di sosial media ya, misalkan contohnya dari jurusan aku sendiri ya, misalkan dokter itu banyak kayak komen-komen di sosial media, contohnya kayak oh mendingan dokter yang ini dia misalkan dari PTN atau gimana, padahal seorang dokter itu sudah melewati penyetaraan gitu loh lewat ujian yang namanya nanti UKM PPD. Jadi dari mana kalian kampusnya berasal, mau dari PTN, PTS, itu nanti finalnya tuh ya sama-sama aja, kita tuh sama-sama setara gitu loh. Oke, jadi mungkin sosial media itu benar-benar berpengaruh banget ya kak ya terhadap semua anggapan itu ya. Oke. Jadi ini kita pasti kembali lagi ya ke individu masing-masing dimanapun kita mau, kita berada juga ketika kita mau bisa berubah menjadi lebih baik, menaikkan value itu pasti akan menjadi individu lebih baik ya. Aku setuju. Oke, aku sudah menyampaikan beberapa question yang juga sudah dijawab oleh kakak narasumber ini, dan di sini aku menyampaikan kesimpulannya dari talk show kali ini, yaitu bahwa adalah untuk adik-adik kelas 12 yang akan masuk ke jenjang pendidikan setelah SMA, dimanapun pilihan kalian tentunya akan selalu lebih baik ketika kalian mau berusaha dan selalu menjadi lebih baik ya. Kayak yang udah kakak juga sampaikan, dimanapun kalian berada, ketika kalian sadar bahwa kalian ingin menjadi individu yang berimprovisasi lebih baik, akan sangat berdampak juga nih bagi diri kalian dan juga orang lainnya. Oke, sebelumnya aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat kakak-kakak sudah hadir di talk show ini, sudah saling kita sharing info ya buat aku juga pribadi dan juga adik-adik yang sedang menonton ini di acara rangkaian Campus Day.
Oke, sebelumnya saya Saskia selaku moderator. Terima kasih dan juga pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih kakak-kakak atas waktunya. Sekian, terima kasih. Bye bye. Dadah.